Halo teman-temanku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, setelah lama tidak pernah berjumpa, hari ini bisa menemui Anda semuanya. Dan mohon maaf karena banyak hal yang kami lakukan secara offline dan baru sempat hari ini. Teman-temanku semuanya, tablet itu merupakan yang menjadi pelengkap dalam kehidupan kita kalau kita biasa beraktivitas yang hubungannya dengan IT atau kemudian hubungan dengan komputer. Dan kenapa menggunakan tablet? Karena segi portabilitas, segi fleksibilitasnya lebih bagus ya dibandingkan kalau kita memakai HP layarnya kecil. Kalau kita memakai laptop juga kayaknya masih ribet. Nah, biasanya jalan tengahnya adalah menggunakan tablet. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu dengan kami, channel Top 5 ID, kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, tips memilih tablet yang murah yang pertama adalah kita harus melihat prosesornya. Tablet dengan dukungan prosesor yang saat ini banyak digunakan yaitu octa-core, yaitu memiliki performa yang baik. Apalagi tidak banyak tablet dengan harga murah yang performa ditopang dengan 8 inti prosesor. Yang kedua adalah ukuran layar. Ukuran layar itu turut berpengaruh ya teman-teman. Ya biasanya yang di pasaran itu ada yang 10 inci, ada 7 inci, dan macam-macam ya. Biasanya layarnya pun berbeda-beda. Ada yang resolusinya tinggi, serta teknologi IPS LCD yang jernih. Jadi nanti lihat kualitas layarnya teman-teman ya. Jadi kalau Anda perlu membeli, kalau misalkan Anda membeli secara online, maka ya Anda harus cari literasi reviewnya, terutama layar ya. Karena bisa jadi spek mesinnya bagus tapi layarnya kurang bagus. Tapi ada juga yang layarnya bagus tapi dalamannya mesinnya kurang bagus. Itu ada juga. Yang kita cari adalah yang seimbang teman-teman antara kebutuhan mesinnya dengan kebutuhan layarnya ya. Karena sisi layar itu sangat penting ketika dalam menggunakan tablet ya. Kemudian kapasitas memori RAM-nya ya. Kapasitas RAM yang longgar membuat aktivitas multimedia serta multitasking semakin nyaman dan cepat ya. Dan tentunya tidak akan lag ya. Umumnya RAM yang ada di pasaran itu 4 GB, tapi tahun 2024 ini sudah rata-rata harga 2 juta, harga 1 juta lebih itu sudah ada yang menggunakan RAM 6 gigaan ya. Jadi pintar-pintar Anda memilih aja. Kemudian fitur konektivitas ya. Fitur konektivitas itu penting teman-teman untuk mendukung berbagai macam aktivitas. Jadi bisa nggak dihubungkan dengan USB, tipe C, kemudian dan lain-lainnya ya. Kemudian bisa dihubungkan WiFi, Bluetooth dan sebagainya. Ini penting ya, karena untuk mendukung kinerja kita ketika menggunakannya ya. Umumnya tablet itu juga memiliki WiFi 802.11 ya. Kemudian ada Bluetooth-nya, ada USB tipis-nya, ada NFC-nya. Jadi itu penting. Oke, itu tipsnya ya teman-teman. Jadi Anda bisa memperhitungkan harga dengan kebutuhan Anda, kemudian dengan spek yang Anda inginkan. Tentu kalau Anda menggunakan tablet untuk main game, dengan tablet untuk main desain, atau tablet untuk sekedar menyimpan file ketika Anda presentasi, itu juga kebutuhannya berbeda ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Kemudian untuk rekomendasi yang pertama adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3 GB 32 GB. Ini harganya sekitar 2.500.000-an ya teman-teman. Samsung Galaxy Tab A7 ini adalah salah satu tablet yang cukup populer. Brand dari Samsung ini kan sudah cukup terkenal ya, terutama teknologi layarnya juga cukup bagus, mesinnya juga bagus ya, jadi tidak bisa diragukan lagi lah. Yang pasti kalau Samsung Galaxy Tab A7 ini layarnya besar, berkualitas tinggi. Kemudian performanya cukup baik ya. Layarnya cukup bagus kalau Anda suka nonton film, bermain game, multimedia dan sebagainya itu bagus banget mendukung itu. Kemudian performanya cukup baik ya. Jadi kami sudah pernah menggunakan yang Galaxy Tab A7 itu lumayan bagus lah. Ya, bagus performanya cukup bagus, menarik. Ya, kemudian suara setirnya Dolby, menarik juga, mantap suaranya. Kemudian desainnya ringkas, portabilitas ini tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Namanya juga A7 ya. Jadi tidak terlalu besar. Baterainya juga awet, harganya cukup bagus, menarik ya. Harganya sekitar 2.500.000. Kalau Anda beli second mungkin sekitar 1.500.000-an.
ya. Cuma ya kalau dibandingkan yang lain, kalau yang kami pernah rasakan ya, ini tabletnya cukup lumayan lah bobotnya ya. Oke. Dan ukuran ketebalnya juga ya lumayan lah yang tab ini gitu dibandingkan yang lain. Ya, kemudian rekomendasi kami yang kedua adalah Huawei MatePad. Nah, Huawei MatePad ini layarnya tampilan tipis, bezelnya juga tipis, kemudian resolusinya 2K. Ini layarnya bagus. Kami sudah pernah melihat secara langsung itu layarnya tipis, teman-teman. Jadi kalau sama yang tadi sebelumnya beda jauh ya. Ini tipis. Jadi dari segi ke ring apa bobot itu enteng. Jadi enak banget. Layarnya juga menarik, jernih, jadi resolusinya bagus ya. Kemudian performanya ada Qualcomm Snapdragon Octa-core. Kemudian RAM-nya sudah 4 GB, sudah bisa multitasking. Baterainya rata-rata tablet itu 5 ribuan. Ada yang 4.000, ada 5.000. Nah, 5.000 itu juga cukup bagus ya. Ini mendukung stylus pen pensil generasi 2, smart keyboard juga bisa. Kemudian untuk softwarenya dia menggunakan MUI ya, 10.1 ya. Mohon maaf kalau menyampaikannya kurang jelas ya. Tapi intinya itu. Kemudian berbasis Android 10 ya. Jadi kalau yang kami pernah pegang yaitu MatePad itu menggunakan software yang tidak seperti jadi programnya bukan Android ya. Jadi platform yang dimiliki dari Huawei sendiri gitu. Ya, tapi jangan khawatir karena kalau Anda install juga bisa ambil dari Android-nya dengan fitur yang ada di itu di Huawei-nya. Aman lah. Tuh. Ini penjualannya juga cukup bagus, sudah 5,7 ribu penjualan, 3,3 ribu penilaian. Ya, kalau ini Huawei itu bagus-bagus tabletnya. Recommended lah kalau Anda gunakan ya. Tapi ya gitu. Kalau saya kadang-kadang karena tipis khawatir ini. Kalau kalau ketiduran kena badan bisa pecah enggak ini. Pecahnya kalau pecah layar nggak apa-apa. Kalau pecah jadi dua itu khawatir. Karena tipis mas, tipis ya. Jadi bisa Anda cek aja review yang lain. Kemudian rekomendasi yang selanjutnya adalah bentar. Yang rekomendasi selanjutnya adalah tadi Samsung Galaxy Tab sudah, kemudian Huawei MatePad, kemudian yang selanjutnya adalah Advanced Netbook Tab FX Lite 10.4 octa-core 2 GHz ya. Nah, ini kelebihannya teman-teman dibandingkan yang lain adalah ini mendukung SIM card teman-teman. Bisa ini kalau ini bisa dual SIM card malahan ya. Harganya 2 juta. Jadi layarnya besar, performanya bagus. Ini RAM-nya sudah 6 teman-teman. Penyimpanannya juga storage-nya 128 GB. Jadi udah bagus banget kalau digunakan. Juga jangan khawatir ini merek lokal tapi sudah mendunia lah. Jadi ya Anda tinggal kalau ini dari segi dual SIM card-nya oke, konektivitasnya oke, kemudian ada slot SIM card-nya, penyimpanan oke, RAM-nya juga oke. Ya, yang bisa Anda bandingkan produk Advance ini yang bisa Anda bandingkan kalau Anda lihat review teman-teman yang lain, YouTuber yang lain, Anda bisa cek layarnya bagaimana ya, layarnya. Karena saya kalau melihat secara langsung sih belum, tapi beberapa review sudah saya cek layarnya sudah masih agak kurang bagus dari segi ketajaman sih kalau nggak salah. Ya, oke. Itu bagi yang tertarik, tapi ini RAM mesinnya bagus, teman-teman. RAM-nya 6, kemudian storage-nya juga oke. Ya, silakan yang tertarik, baterainya juga di atas rata-rata 6.000 ya. Tinggal Anda cek aja. Ini fast charging atau enggak, cek aja. Oke. Bagi yang tertarik silakan beli aja. Kemudian rekomendasi yang kami selanjutnya adalah Huawei yang MatePad ya. Papermate ini 11 inci teman-teman ya. Sudah ini yang spek yang agak lumayan tinggi ya karena sudah resolusi 2K ya. Jadi memang kalau Huawei itu layarnya bagus teman-teman. Digunakan oke. Juga kalau performance juga oke, bagus banget. Cuma ya kalau kami pribadi karena ya kadang ininya MUI-nya itu. Jadi kalau saya kan terbiasa pakai Android. Sebenarnya nggak ada masalah kalau menggunakan MU ini. Jadi sistem operasinya yang
Kalau sudah familiar juga nggak masalah ya. Kemudian kameranya juga oke, stylusnya bisa mendukung stylus, bisa mendukung smart keyboard, bagus semuanya ya. Kalau Anda kalau Anda biasanya kalau yang ini sih kayaknya kelemahannya satu, yaitu tidak bisa mendukung SIM card ya. Tapi ya biasanya tablet itu juga sebenarnya fungsinya tidak digunakan untuk apa, fungsi-fungsi menggunakan SIM card kan. Kalau SIM card Anda menggunakan HP biasanya. Oke, rekomendasi kami selanjutnya yang terakhir adalah Samsung Galaxy Tab A9. Ini harganya 2 jutaan juga sampai 4 juta ya. Nanti menyesuaikan dengan speknya teman-teman. Ini baterainya bagus yaitu 7000, kamera depan kamera belakangnya oke, prosesornya juga oke ya. Panel LCD IP panel LCD-nya oke, kemudian layarnya ini sudah resolusinya Full HD ya. Kemudian ini Android 11 ya. Oke, teman-teman yang tertarik. Ini dari ukuran ketebalan lebih tipis teman-teman dibandingkan A7. Jadi agak lebih tipis. Dan layarnya lebih lumayan lebar lah ya. Oke. Bagi yang tertarik silahkan cek aja di link deskripsi teman-teman dari Samsung, Huawei MatePad, kemudian Advance. Sebenarnya Advance tadi masih ada produk lain, tapi tidak kami tampilkan, nanti video berikutnya kami tampilkan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas. Dan jangan lupa untuk share pada teman-teman yang sedang membutuhkan informasi tentang tablet dan mohon dukungan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.